Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 dalam masa Advent yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala pembaharuan, Engkau telah membaharui dunia dengan menumbuhkan benih kejujuran. Ialah Yesus Kristus, sabda kebijaksanaan-Mu. Kami mohon bukalah hati kami terhadap sabda pembawa berkat-Mu itu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 24. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah ia difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, adil artinya memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Kita merasa bergembira manakala mengalami perlakuan yang adil. Kita juga bergembira bila menerima apa yang menjadi hak kita. Seperti seorang buruh yang bekerja keras sepanjang bulan, lalu menerima upah pada waktunya. Mereka diperlakukan secara adil. Demikian juga setiap manusia yang menerima pemenuhan janji dari sesama atau atasannya akan merasa bahagia.
Jarang kita menemukan orang kecewa saat sebuah janji dan harapan terpenuhi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bangsa Israel juga dalam perjalanan memasuki tanah terjanji mendapatkan pemenuhan janji tentang tunas Daud yang adil. Janji tentang kelahiran tunas Daud yang adil tergenapi dalam kelahiran Mesias, Immanuel, Allah beserta kita. Allah tetap melibatkan manusia dalam menyatakan rencana keselamatannya. Maria dan Yosef yang tulus hati dilibatkan Allah untuk mempersiapkan kedatangan tunas Daud. Maria dan Yosef mengikuti tuntunan Tuhan seperti yang disampaikan malaikat Gabriel. Ketaatan dan kesetiaan mereka diperhitungkan Allah sebagai kebaikan dan kebenaran sampai saat kelahiran Sang Juru Selamat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang hari ini kita dengar, kita semua diajak untuk belajar dari sikap iman Maria dan Yosef yang begitu tulus dan rendah hati berjalan mengikuti tuntunan tangan Tuhan. Sebagai manusia, mereka juga gentar, tetapi rahmat Allah senantiasa menyertai dan meneguhkan perjalanan mereka. Tuhan adalah keadilan kita. Dia mengerjakan dan membuat semua indah pada waktunya. Kelahiran Sang Juru Damai dinantikan semua orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Allah tidak pernah membiarkan kita terpuruk dalam kubangan dosa. Ia mengutus putranya, Sang Immanuel, Allah menyertai kita untuk hidup bersama-sama dengan kita, merasakan pahit dan manis hidup ini, dan kemudian Ia menebus dosa-dosa kita dengan menderita dan wafat di kayu salib. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah yang menjelma menjadi manusia adalah merupakan puncak pernyataan cinta kasih Allah yang luar biasa dan besar kepada manusia. Ia rela memilih jalan turun, yaitu mau menjadi sama seperti kita. Maka pertanyaan untuk kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sampai sekarang adalah, apakah kita sebagai murid-muridnya mau turun dari kesombongan kita? Apakah kita mau turun dari rasa paling benar dan paling baik? Jalan turun itu mesti dilalui. Tidak lain hanya dengan mau terlibat dalam seluruh pergumulan hidup, terutama mereka yang rentan menjadi korban ketidakadilan. Mereka yang terpinggirkan, mereka yang hidup di belantara sungai, di kolong-kolong jembatan, di pinggiran rel-rel kereta api, atau yang sedang mengungsi di hutan-hutan karena mengalami konflik. Kita, siapapun kita, diajak turun untuk melihat dan memberi perhatian kepada sesama kita yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh Allah yang telah turun dari keheningan surga ke dalam dunia
dan kemudian menyapa manusia dengan penuh belas kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menikmati hidup damai dalam kasih Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.